Sebenarnya Mbak Hani lebih, kan ada beberapa tipe orang nih yang kuliah mahasiswa kupu-kupu yang benar-benar kuliah pulang tidur, kuliah lagi pulang tidur. Ada juga yang kuliah seadanya, pulang organisasi, terus gitu terus. Nah, menurut Mbak Hani, kalau Mbak Hani itu orangnya yang gimana? Apakah organisasi apa yang fokus ke kuliah aja gitu? Kalau buat masih semester 2 ini kayak masih fokus buat kuliah, tapi sebenarnya nggak pengen juga kayak gitu terus kuliah terus gitu, nggak pengen ikut organisasi, berhubung sekarang lagi online gitu ya. Jadi yang kaget, jadi kan berhubung lagi online kayak yang kering Bukan masalah ya masalah oke. kayak gara-gara lagi online kayak gini, jadi kan walaupun ikut organisasi juga masih online kayak masih sama aja gitu, masih mikirnya masih gitu sih. Jadi mungkin kalau offline nanti pasti ikut organisasi, soalnya kayak kalau nggak ikut organisasi itu gimana gitu, soalnya kan waktu SMA juga ikut organisasi, kayak tahu gimana kalau kita ikut organisasi terus benefitnya apa gitu. Jadi ya udah, kalau semester 3 offline insya Allah mau ikut organisasi. Kalau saat ini sih belum. Nah, ini belum berarti. Masih online juga ya. Organisasi juga paling pertemuan di online gitu. Oke, yang di SMA nih ya. Kan di SMA juga banyak banget organisasi. Ada OSIS dan lain-lain gitulah, PMR. Nah, Mbak Jihan ikut apa sekarang? Udah nggak ikut apa-apa. Nggak ikut apa-apa? Nggak. Benar-benar free organisasi itu. Lah, emang nggak pernah ikut organisasi apa gimana? Dulu kelas 10 pernah ikut organisasi. Cuman masih kurang bisa manage waktu. Jadi ada beberapa pelajaran yang ketinggalan, jadi nilainya agak turun loh di pelajaran itu. Terus sekarang kelas 11 free organisasi, terus ngejar materi-materi yang ketinggalan, terus buat ngejar nilai buat masuk PTN. Amin. Amin. Oh gitu. Berarti kalau ngelihat alasannya Mbak Jihan ya, karena buat ngejar nilai, karena ketinggalan pelajaran dan lain-lain gitu, saya jadi inget ini. Dulu di sekolah tuh pernah diajarin tentang 3T. 3T. Ada yang tahu? Tahu lah. Mungkin semuanya tahu ya 3T. 3T itu tertib beribadah, tertib berbelajar, sama tertib berorganisasi. Jadi urutannya emang udah kayak gitu, nggak bisa dibolak-balik lagi kan. Nah, mungkin kalau alasannya Mbak Jihan tuh karena belajarnya itu kayak malah ini ya, terganggu sama organisasi gitu. Jadi pesan buat teman-teman aja ya, jangan sampai kebalik lah antara beribadah, belajar sama berorganisasi gitu. Nah, kalau Mbak Jihan kan tadi sempat ngomong juga mau fokus dulu buat belajar, mau ngejar ketinggalan biar besok bisa masuk ke PTN. Udah ada bayangan nih besok mau kemana? Belum. Belum ada. Belum. Tapi pasti udah ada bayangan kan, habis kelas 3 nanti mau ikut, mau masuk PTN kan? Mau jalur apa gitu udah ada bayangan belum? Udah. Gimana? Mau masuk SBMPTN soalnya linjur. Oh, linjur. Berarti mau fokus ke SBM. Ambil apa berarti Mbak Jihan? Sekarang tuh jurusannya apa Mbak Jihan? IPA. IPA ya, IPA berarti mau ke IPS. IPS. Mau apa? Bismillah psikologi, amin insya Allah. Tapi dengar-dengar kan psikologi ada yang IPA juga kan? Iya. Hah? Beberapa PTN ada yang IPA, tapi itu cuma sedikit gitu loh, nggak sebanyak yang soshum gitu. Oh, yang iya, saya iya. itu cuma dua, berapa tiga. Berarti emang benar-benar mau fokus ke SBM ya, UTBK ya. Nah, karena sekarang kan kelas 11 udah ada bayangan nih, mau besok mau kemana, mau pakai jalur apa. Udah ada persiapan belum dari Mbak Jen sendiri tentang UTBK itu? Sedikit-sedikit sih ya, kayak ya mungkin nggak seambis yang lain, kayak mungkin ngikutin les gitu, terus latihan-latihan soal UTBK udah dikasih gitu. Berarti emang udah mulai tryout gitu ya, les juga. Iya. Oke, sip. Nah, lanjut nih ke Mbak Hani. Mbak Hani sendiri sekarang sudah, ya walaupun belum merasakan kuliah secara langsung gitu kan, paling nggak udah pernah selesai SMA gitu ya. Gimana?
ada pesan apa sih dari Mbak Hani buat anak SMA sekarang yang mungkin mau masuk ke perguruan tinggi, tentang perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta tuh gimana menurut Mbak Hani? Mungkin kalau yang tahun ini mau masuk ke perguruan tinggi negeri, saya pernah gagal dulu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang nih mau masuk perguruan tinggi negeri, pertama benar-benar harus niat dulu, sekolah itu buat apa, niatnya itu mau apa, benerin niat dulu, terus manfaatin waktu, jangan buang-buang waktu, jangan nanti-nanti gitu. Mau belajar terus nanti aja gitu, jangan, mending manfaatin waktu, terus jangan lupa berdoa, terus ibadah yang rajin, belajar juga, paling itu sih. Terima kasih Mbak Ani. Terus udah tahu dulu kita itu sebenarnya mau apa. Kebanyakan itu kayak masih bingung mau jurusannya apa. Nah itu harus dipikir matang-matang dari sekarang. Jadi dari sekarang udah tahu targetnya mau kemana. Jadi kita juga tahu harus geraknya itu mulai dari mana gitu. Oke, sila. Mas buat keren. Oke, yang ngono. Kan mau makasih Mbak Hani ngomong manis. Oke, gitu ya, buat pesan buat teman-teman yang masih SMA dan mau masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta gitu. Nah, kalau menurut Mbak Hani sendiri tentang negeri atau swasta itu gimana? Kalau berhubung saya nggak masuk negeri, jadi saya nggak tahu sebenarnya kalau di negeri itu gimana. Paling yang membedakan itu ya yang saya tahu kayak UKT, mungkin fasilitasnya juga beda kalau di swasta sama di negeri. Walaupun sekarang swasta juga banyak yang bagus, tapi kalau misal bisa masuk negeri, mending dikejar yang negerinya dulu gitu sih. Oke, saya mau sedikit berpendapat. Kalau menurut saya ya tentang negeri atau swasta gitu, sebenarnya kalau di zaman sekarang ini lebih bagus mana sih negeri sama swasta gitu. Kalau menurut saya sendiri, kayak swasta juga sekarang kalau kita lihat tuh Universitas Muhammadiyah misalnya udah yang bangunannya kayak mall gitu. Itu tuh udah nggak kalah jauh loh fasilitasnya gitu sama yang negeri-negeri. Cuman kalau di penilaian saya pribadi, kenapa saya kan milih negeri ya? Kenapa ke negeri? Saya melihat dari itu yang tadi Mbak Adik bilang juga, kayak biayanya yang lebih murah gitu, dan sebenarnya biaya pun masih bisa diatasi dengan kalau di swasta nyari beasiswa gitu kan. Terus sebenarnya di swasta juga banyak beasiswa, kalau kita mau nyari, kita mau usaha itu sebenarnya banyak beasiswa. Cuman buat teman-teman yang sekarang masih SMA bingung nih mau kemana besok, mau negeri apa swasta gitu, nggak usah kayak mikir negeri itu lebih baik loh gitu menurut saya gitu. Sebenarnya semuanya sekarang udah sama loh, udah tahun 2021, antara negeri sama swasta pun udah sama aja. Jadi menurut saya ya kalau yang masih bingung nggak usah bingung lah. Mungkin kalau kemarin tuh kamu mau masuk kuliah kemana, aku mau ke UI, aku mau ke UGM gitu. Jarang-jarang yang aku mau ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, apa Universitas Ahmad Dahlan itu. Saya taunya yang Muhammadiyah aja ya. Jadi yang buat contoh yang Muhammadiyah. Nah, kenapa kita nggak ngerubah mindset itu gitu? Ya emang bener sih lebih mahal, cuman bisa diakali dengan beasiswa itu. Gitu teman-teman. Jadi nggak, kalau saya sendiri bilang kalau dari fasilitas atau apapun itu sekarang udah hampir sama lah antara negeri sama swasta. Gitu. Oke, lanjut ya. Saya mau nanya ke Jihani, Mbak Jihani. Untuk saat ini kan masih SMA kelas 11. Nah, pasti tapi udah yang tadi udah punya bayangan mau masuk ke kuliah psikolog yang sosum gitu ya. Mbak Jihan sendiri udah ada ini enggak ekspektasi atau bayangan besok kuliah tuh bakal kayak gimana gitu apa belum? Halu. Bisa halu. Malah halu. Ekspektasi sih ada ya sedikit-sedikit. Mungkin kayak aku kan ini di SMA kan ikut organisasinya kan, pengalaman organisasinya kan cuma sebentar. Nah mungkin di dunia perkuliahan pengen nambah relasi gitu, kayak pengen ikut organisasi
biar banyak pengalaman organisasinya gitu, bertambahlah pengalaman organisasinya gitu. Jadi nggak kupu-kupu, semoga nggak makan. Terus kenapa nih milih jurusan? Anu aja takonku ini. Dia pengen ngerti kayak kan Aca SMA kan kayak ingin berubah-ubah loh senengnya. Terus mantep milih jurusan gue ngapa? Terus Pak. Nyong gak jawab bahasa Jawa dong kan. Kenapa aku milih jurusan psikologi itu kayak karena zaman sekarang kan kayak kesehatan mental itu sangat diperlukan ya, apalagi masa pandemi kayak gini, banyak banget orang yang stres, depresi gitu. Paling enggak aku bisa sedikit membantu orang-orang yang bermasalah sama kesehatan mentalnya. Kalaupun aku nggak bisa membantu orang tersebut, paling enggak aku bisa jadi psikolog untuk diri aku sendiri. Mulia sekali. Walaupun aku nggak bisa membantu orang lain, paling nggak bisa membantu dan mengobati diri sendiri. Dan orang-orang di sekitar. Oke, itu berarti memang udah ada gambarannya dari Mbak Jian sendiri bakal ke psikolog, alasannya kenapa itu. Udah kuat nih mateng Mbak. Bismillah matang. Bismillah. Soalnya banyak juga ya yang udah di akhir kelas 3 malah pindah ke Pindah jurusan. jurusan lain. Ya kalau emang udah kuat baguslah di ini aja gaspol di belajarnya. Oke. Doain ya guys, Widi. Amin. Amin. Mungkin itu yang kita pembahasan kita di pertemuan kali ini ya. Terus dari Mbak Hanik, ada pesan apa dari Mbak Hanik buat teman-teman SMA? Buat teman-teman SMA tetap semangat belajarnya, terus jangan belajar itu cuma ngejar nilai, tapi harus benar-benar ikhlas. Kayak belajar itu ya buat nyari ilmu, bukan cuma buat nilai. Kalau dapat nilai bagus itu bonus sebenarnya, bukan tujuan utama gitu. Terus semangat terus, jangan patah hati. Pokoknya semangat terus belajarnya buat ngejar impian. Jangan sampai menyesal nanti di akhir-akhir. Udah sih itu. Terima kasih Mbak. Itu ya pesan dari Mbak Hanik yang sekarang posisinya kan mahasiswi buat teman-teman yang masih SMA. Dari Mbak Jihan, harapan utamanya apa sih setelah besok lulus SMA? Bisa masuk PTN, bisa aktif di organisasinya dan mendapat IPK yang bagus. Amin. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Pesan dari saya, apapun yang terjadi jangan meninggal hari ini. Assalamualaikum Mario Bondet. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop. Jangan meninggal hari ini. Cepatnya ini jangan. Kayak kan. Ayo banget. Kelas berapa Lil? Wis saudara sebangsa ae pernah Oh, mumpun bolak-balik. Ini sampai IPM Mbak. singkat. Ini jawabnya langsung apa? Tadi teh. IPM adalah singkatan dari Pret. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Institut Pelajar Muhammadiyah. Institut Pelajar Muhammadiyah. Ikatan. Oh, sing A Ikatan Pekerja Muhammadiyah, sing D Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Apa? IPM singkatan Oh dari kayak Pak Guru bet. Mau sebentar kayak apa? apa? Kan langsung IPM singkatan dari Ikatan D, berarti jawab D. Oh, udah Indonesia apa Jawa sih? Udah sampai nomor berapa?